Sebagai negara emirat yang kaya, Kuwait menikmati kekuasaan yang berasal dari sistem politik otokratis yang dipimpin oleh emir sebagai kepala negara. Sejarah Kuwait kuno merupakan bagian dari Mesopotamia karena merupakan lokasi utama perdagangan dan perniagaan pada saat itu. Berbagai kelompok pedagang harus melakukan perjalanan ke Kuwait untuk menukar barang dagangan mereka dengan orang-orang Mesopotamia dan Neolitikum. Para sejarawan telah menemukan jejak peradaban di Kuwait yang berasal dari tahun 8000 sebelum Masehi ketika mereka menemukan fosil di Burgan, yang saat ini merupakan ladang minyak terbesar di Kuwait. Menurut sejarah paling awal, penduduk pertama Pulau Failaka di Kuwait adalah orang-orang Mesopotamia yang tiba pada tahun 2000 sebelum Masehi. Para pedagang kuno dari Ur, kota Sumeria, yang mendiami pulau tersebut dan mendirikan bisnis dagang di sana. Bangunan-bangunan berdesain Mesopotamia yang sebagian besar ditemukan di Kuwait menyerupai bangunan yang dibangun di Irak sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Seperti ras kuno lainnya, bangsa Kuwait tidak terhindar dari invasi dan penjajahan. Pada abad keempat, pasukan Yunani yang tangguh yang dipimpin oleh Alexander Agung menaklukkan Teluk Kuwait dan membaptisnya sebagai Larissa. Sebaliknya, Pulau Failaka dinamai Ikaros karena sangat mirip dengan Pulau Aegean di Yunani. Hingga hari ini masih ada sisa-sisa peninggalan Yunani di Kuwait yang dapat membuktikan dampak kekuatan Yunani di Teluk Persia, seperti benteng Hellenistik dan kuil-kuil Yunani. Peradaban Dilmun mendirikan pusat perdagangan penting di Kuwait sebagai bagian dari rute Teluk Persia. Menurut para sejarawan, peradaban Dilmun mengendalikan perdagangan di Teluk Kuwait, menjadi mitra bisnis utama para pedagang dari Mesopotamia dan Sumeria, hingga ke wilayah-wilayah terpencil di India. Penemuan perdagangan ini terbukti dalam adat istiadat dan tradisi Failaka di Kuwait. Karena lokasinya yang strategis, Failaka menjadi tempat berkumpulnya para pedagang, yang membuka jalan bagi perdagangan yang berkembang pesat di pulau tersebut. Failaka juga disebut sebagai Agarung atau Tanah Inzak, dewa kuno yang disembah oleh peradaban Dilmun. Pada tahun 224 Masehi, Kekaisaran Sasanid atau Kekaisaran Persia baru juga mengambil alih kekuasaan Kuwait. Selama periode itu, mereka mengganti nama Kuwait menjadi Meshan, yang merupakan nama lain untuk Kerajaan Saransen, kerajaan yang didirikan oleh orang Iran. Peninggalan agama Kristen juga ditemukan di Akas dan Failaka dari abad ke-5 hingga abad ke-9. Para arkeolog telah mengungkap bukti gereja-gereja Kristen besar yang dibangun di pulau itu, yang mendukung jejak kemunculan agama Kristen pada masa itu. Pada tahun 636, pertempuran rantai meletus antara Kekaisaran Persia Sasanid dan Kekhalifahan Rashidun di Kuwait. Negara tersebut berada di bawah jajahan Kekaisaran Sasanid saat perang meletus. Itu adalah pertempuran pertama Kekhalifahan Rashidun di mana pasukan Muslim ingin memperluas kekuasaannya di wilayah tersebut. Kelahiran Kuwait modern bukanlah suatu keadaan yang kebetulan. Kuwait sempat berada di bawah kendali Portugis pada tahun 1521. Akibatnya armada Portugis membangun wilayah pertahanan di Kuwait pada akhir abad ke-16. Kuwait kemudian berkembang menjadi desa nelayan yang sebagian besar dihuni oleh para nelayan yang ternyata merupakan salah satu pelaut paling pintar di dunia. Kuwait menjadi wilayah perikanan yang diperintah oleh para syekh dari dinasti Bani Khalid, yang menetap di kota Kuwait sekitar tahun 1682. Wilayah tersebut sebagian besar dihuni oleh para nelayan yang berada di bawah kendali Bani Khalid. Setelah jatuhnya Emirat Bani Khalid, sekelompok suku Aniza di Jazirah Arab berhasil menguasai negara tersebut melalui perkawinan campuran dengan bangsa lain. Setelah itu Kuwait diperintah oleh klan Bani Utbah, yang secara resmi menetap di wilayah tersebut setelah mendapatkan izin dari Emil Al-Hassa Sanud bin Muhammad, yang memerintah dari tahun 1691 hingga 1711. Pada tahun 1752, Kuwait merdeka setelah adanya perjanjian antara klan Bani Utbah dan Emir Al-Hassa. Dalam perjanjian ini, Emir Al-Hassa mengakui Sabah bin Jaber sebagai penguasa independen atas negara tersebut. Sejak saat itu, ada 14 penguasa dari keluarga Al-Sabah yang memimpin Kuwait. Ketika Mubarak Al-Sabah berkuasa, ia menyebut Kuwait sebagai Marseille Teluk Persia karena kekuatan ekonominya yang menjanjikan.
Negara ini terdiri dari kota-kota kosmopolitan dengan penduduk yang beragam, seperti orang Arab, Afrika, Persia, Yahudi, Armenia, dan populasi Kristen yang sangat kecil, yang menunjukkan bahwa Kuwait mempraktikkan toleransi beragama. Karena angkatan bersenjatanya lemah, Kuwait berubah menjadi protektorat Inggris pada tahun 1899 untuk mempertahankan negara dari kebangkitan kembali kekuasaan Ottoman. Langkah politik ini memberikan Inggris posisi yang kuat di wilayah tersebut. Minyak ditemukan di Kuwait selama rezim Inggris berkuasa, yang membuat rezim Inggris dapat memonopoli eksplorasi minyak di Kuwait. Para pemimpin Kuwait juga tidak tegas terhadap tindakan yang dilakukan rezim Inggris di negara itu. Mereka hanya menganggap bahwa kehadiran rezim Inggris semata-mata untuk pertahanan terhadap serangan langsung kekuasaan Ottoman. Pada tanggal 19 Juni 1961, Inggris mengakhiri perjanjian Inggris-Kuwait yang terjalin sejak tahun 1899. Hal ini menandai kemerdekaan Kuwait. Kemakmuran Kuwait terjadi pada abad ke-18 ketika Kuwait menjadi pusat perdagangan utama bagi Muscat, India, Baghdad, dan Arab Saudi. Kuwait telah menjadi rute utama dari Teluk Aleppo hingga memperluas bisnis perdagangannya di Timur Tengah. Kuwait telah menjadi pelabuhan bagi para pedagang. Meskipun ketidakstabilan terjadi di Basra pada abad ke-18, pelabuhan-pelabuhan Kuwait menjadi tempat perlindungan bagi para pedagang Basra yang melarikan diri dari penganiayaan. Hasilnya Kuwait juga menjadi pusat pembuatan kapal di Teluk Persia, dengan para pelautnya dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Syekh Salim Al-Mubarak Al-Sabah membuat rencana ambisius untuk membangun kota komersial di wilayah selatan Kuwait pada tahun 1919. Rencana ini tidak berjalan baik bagi negara karena mengakibatkan krisis diplomatik dengan Arab Saudi, serta perselisihan politik dan diplomatik dengan Inggris ketika Inggris melakukan intervensi. Peristiwa ini memicu pertempuran Hamad. Setelah pertempuran Hamad, terjadilah perang Kuwait Arab Saudi yang terjadi karena Ibn Saud, penguasa Arab Saudi, ingin menyatakan kedaulatannya atas Kuwait. Perang ini mengakibatkan tewasnya banyak tentara Kuwait, blokade perdagangan yang diberlakukan oleh Ibn Saud terhadap Kuwait, dan serangkaian serangan sporadis di wilayah Kuwait. Depresi besar yang melanda perekonomian dunia pada tahun 1929 hingga 1939 juga mempengaruhi perdagangan Kuwait karena penurunan ekspor minyak. Depresi ekonomi berakhir pada tahun 1939 dan memicu Perang Dunia Kedua. Tepat setelah perang, era baru menandai dimulainya tahun-tahun keemasan bagi Kuwait. Antara tahun 1946 hingga 1982, negara kaya minyak ini mengalami masa-masa yang sangat sukses dalam bidang ekonomi. Kuwait berhasil memodernisasi strategi ekonominya. Karena itu, negara ini menikmati pertumbuhan ekonomi yang pesat. Kuwait telah membangun kesepakatan ekspor minyak terbesar di Teluk Persia. Selain itu, negara ini dikenal sebagai negara paling maju di kawasan tersebut. Agama resmi dan mayoritas masyarakat Kuwait adalah agama Islam Sunni, tetapi ada sebagian kecil penduduknya yang memeluk agama lain seperti Kristen, Hindu, dan Buddha. Hal ini menjadikan negara Kuwait sebagai kawasan benteng agama Islam. Sama halnya dengan negara-negara berpendapatan tinggi lainnya di Timur Tengah dengan cadangan minyak yang melimpah, Kuwait menikmati ekonomi berbasis minyak yang makmur. Saat ini dinar Kuwait memiliki nilai tertinggi di dunia, menjadikan PDB per kapita negara tersebut sebagai yang terbesar ke-27 di dunia. Laporan ekonomi mengungkapkan bahwa Kuwait juga memiliki cadangan minyak terbesar ke-6 di dunia. Berkat kemakmuran ekonominya, Kuwait menempati peringkat teratas dalam hal harapan hidup, ketahanan pangan, stabilitas pendidikan, dan partisipasi angkatan kerja bagi perempuan, yang berarti perempuan diberi lebih banyak hak istimewa dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya. Negara Kuwait mampu memberikan tunjangan kepada warganya sejak lahir hingga meninggal, yang merupakan pencapaian terbesar bagi negara manapun di dunia. Negara Kuwait menikmati ekonomi berbasis minyak bumi yang makmur karena cadangan minyaknya yang melimpah. Dengan kemakmurannya, harapan hidup masyarakatnya panjang, sistem pendidikannya gratis, dan ekonominya yang aman. Negara Kuwait yang dulunya adalah sebuah desa nelayan dan merupakan salah satu negara terkecil di dunia,
kini akhirnya muncul sebagai negara dengan perekonomian yang mengesankan sehingga cocok disebut sebagai Marseille modern di Teluk Persia.